Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Daniel Gerlan Watson. Saya akrab disapa dengan Gerlan. Di sini saya dari kelas 11C dan saya akan menjelaskan materi terkait pendapatan nasional dan ketimbangan ekonomi, dari pengertian hingga rumus-rumus yang terkandung di dalamnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri. Jadi, pendapatan nasional adalah pendapatan yang dihitung dari nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Pendapatan nasional sering juga disebut dengan output nasional atau pengeluaran nasional. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan metode penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional yang pertama adalah pendekatan produksi. Dengan menggunakan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh faktor produksi yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu periode tertentu. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat menggunakan rumus, yaitu P1 dikali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah PN dikali QN. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan pengeluaran. Dengan menggunakan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X kurang M. Berikutnya, pendekatan penerimaan. Dengan menggunakan metode penerimaan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan menggunakan rumus yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai pendapatan nasional. Kedua, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, PDB atau produk domestik bruto adalah nilai dari barang atau jasa yang diproduksi di sebuah negara. Kedua, produk nasional bruto adalah nilai moneter dari produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Menghitung PNB menggunakan rumus PNB sama dengan PNB ditambah PWNI dikurangi PWNA. 3. Produk nasional neto adalah nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. Rumus menghitung PNN adalah PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. 4. Pendapatan nasional neto. Rumus mencari PN yaitu PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. 5. Pendapatan perseorangan merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara. Dan yang terakhir adalah pendapatan disposable, merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi tolak ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Nah, manfaat dari menghitung pendapatan per kapita itu sendiri yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya. Akan membahas materi yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi. Adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat
berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial yang besar antara kelompok pendapatan tinggi dan kelompok pendapatan rendah. Kesenjangan ekonomi adapun penyebab atau latar belakang terjadinya kesenjangan ekonomi tersebut. Yang pertama, kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Teman-teman, komposisi penduduk juga sangat menentukan kesenjangan ekonomi. Contohnya, karena merasa Pulau Jawa memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, maka banyak masyarakat yang pergi mencari pekerjaan di Pulau Jawa sehingga terjadi persebaran penduduk yang tidak merata. Lalu penyebab yang kedua adalah kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan evaluator bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, meski memiliki kurikulum yang sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas pendidikan yang sama. Tentunya, hal ini disebabkan perbedaan fasilitas maupun mutu pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu modal utama dalam menghasilkan standar hidup yang tinggi bagi masyarakat. Berikutnya, pendapatan yang tidak merata merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi, sebab masyarakat di daerah perkotaan dan daerah produksi atau industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Yang berikutnya, pembangunan yang tidak merata. Teman-teman, pembangunan yang tidak merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur. Jika pembangunannya dilakukan dengan baik, maka ketercapaian pembangunan ekonomi yang merata akan lebih mudah dicapai. Berikutnya, penyebab ketimpangan ekonomi yang terakhir merupakan kurangnya lapangan pekerjaan. Tentunya lapangan pekerjaan yang kurang dalam masyarakat sudah familiar, teman-teman semuanya. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Sempitnya lapangan pekerjaan akan memunculkan pengangguran di masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu ketimpangan pendapatan. Jadi, ketimpangan pendapatan dapat terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menjelaskan bagaimana nilai pemerataan pendapatan di suatu negara. Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan merupakan dimensi penting untuk mengukur kesejahteraan negara karena implikasinya pada kemampuan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama, ada koefisien Gini. Koefisien Gini atau indeks Gini merupakan ukuran dari distribusi pendapatan. Teori ini dikembangkan oleh ahli statistik dari Italia yang bernama Corrado Gini pada tahun 1912. Nilai koefisien Gini berkisar dari angka 0% hingga 100%. Jika angka koefisien Gini mendekati angka 0, maka pendapatan terdistribusi secara merata. Akan tetapi, jika semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan pendapatan tidak terdistribusi secara merata. Yang ke B, ada kurva Lorenz. Kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase penerima pendapatan selama kurun waktu tertentu. Dan biasanya berbagai negara mengukurnya dalam waktu setahun. Kurva ini akan disertai dengan angka kemiringan 1 yang disimbolkan dengan garis diagonal. Maka distribusi pendapatan tidak merata, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, adapun solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut. Yang
Yang pertama, pemberian subsidi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur yang merata. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan mengenai pendapatan nasional dan ketimpangan ekonomi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari penulisan maupun pembahasan yang telah kita bahas secara bersama-sama. Saya Daniel Geranason, saya pamit undur diri. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan paparkan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dadah!